Di sini dari project ini diklik kanan, new Python file seperti ini. New Python file. Nanti kalau diklik, tuliskan namanya layout color widget. Layout underscore color widget di sini. Nanti muncul tab baru, isinya di sini, isinya yang di sini di copy, terus di paste di sini. Coba dulu, dicoba dulu. Jadi ada main pie, ada layout color widget. Main pie, layout color widget. Coba dulu. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Nah, kalau sudah, berikutnya adalah buka layout 1. Ini programnya. Di sini ini istilah color widget. Terus contoh sederhana penggunaan kelas color. Jadi ininya normal, sama seperti kurang lebih seperti sebelum-sebelumnya, menginstansiasi Q application, setelah itu menginstansiasi main window, windownya di show, setelah itu app-nya di execute. Di dalam main window diinisialisasi, setelah itu set window title my app, terus diinstansiasi color. Color dari mana? Dari sini. From layout color widget, import color. Color diinstansiasi dengan warnanya red, masuk ke widget. Setelah itu self set central widget. Nanti kalau di run tampilannya akan seperti ini. Saya tunjukkan, ini saya copy. Saya ke main pie, saya select all, del, saya paste, terus saya run. Nih, tampilannya begini. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Atau perlu saya ulang prosesnya dari awal? Perlu saya ulang prosesnya dari awal? Halo? Mahasiswa bagaimana? Boleh, Bapak. Boleh, oke. Saya ulang dari awal. Jadi saya projectnya, saya close projectnya. Saya bikin project, saya kasih nama week 5B. Saya create. Tunggu dulu. Lagi setting up projectnya. Ini masih indexing di sini. Oke, setelah itu sama seperti sebelumnya, install PyQt6. Oke, sudah selesai.
Saya klik kanan di projectnya, new Python file. Di dalamnya saya kasih tulisan, saya kasih judul nama filenya layout underscore color widget. Oke, dia bikin satu file di samping sini. Ini main py kita, ini layout color widget. Saya pindah ke sini, saya buka layout color widget, saya copy, terus saya paste di sini, saya save. Sudah, Ctrl S saya save. Pindah sekarang ke sini. Yang di sini isinya adalah yang berikutnya, yang layout 1. Saya copy, saya select all, saya del yang main py, saya paste. Ini masih indexing. Oke, sudah saya run. Hasilnya ini tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ada yang kesulitan membuat ini? Jadi sekali lagi, kelas layout color widget itu dia bikin satu widget custom, namanya color. Color ini adalah widget yang sangat sederhana. Dia hanya menampilkan warna yang ditentukan dari konstruktornya. Sudah, itu saja. Tidak bisa diklik, tidak bisa diapa-apakan. Hanya menampilkan warna. Nah, warna inilah yang digunakan nanti untuk pelajaran layout di pertemuan 5 ini. Sementara di sini, yang ini layoutnya mana Pak? Sementara belum. Yang contoh pertama ini, belum pakai layout. Yang contoh pertama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semuanya sudah bisa menampilkan yang jendela warna merah ini? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya masuk ke layout. Layout itu adalah mekanisme dari PyQt untuk mengatur lokasi dari widget. Kita tidak perlu lagi mengatur lokasinya dari kiri berapa, dari atas berapa, ukuran panjangnya berapa, ukuran lebarnya berapa, tidak perlu. Secara otomatis itu akan dilakukan oleh kita. Hanya saja kita perlu mengikuti aturan dari layout tersebut. Yang pertama di sini layoutnya namanya QVBox layout, Q vertical box layout. Jadi layoutnya ini akan mengatur widget-widget kita tuh secara vertikal. Ini tutup dulu. Saya contohkan yang dari berikutnya setelah 1, 2B. Dia pakai vertical box, saya copy. Yang di dalam main py ini yang dimodifikasi, yang layout color widget ini ditutup saja. Kita memodifikasi yang main py. Saya select all, del, saya paste yang baru. Kalau sudah, saya run. Tampilannya dia akan menampilkan 3 buah
widget color dengan warna yang berbeda-beda secara vertikal. Di running dulu, dicoba dulu, nanti setelah ini akan saya terangkan. Tapi di running dulu. Kalau ada yang tidak bisa ngerunning, bertanyalah. Sudah? Saya terangkan sekarang. Di programnya yang lebih jelas yang ini saja. Di sini yang bawah sama seperti sebelum-sebelumnya, saya lompati. Yang di sini importnya kurang lebih sama, saya lompati. Yang beda adalah di sini importnya QV box layout saja. Terus ini import color dari file kita yang satunya. Di sini sampai dengan sini sama. Bedanya di sini. Dia menginstansiasi QVBox layout diterima ke variabel layout. Setelah itu layout ditambahkan widget pertama. Layout.add widget. Widget apa? Widget color dengan warna merah. Setelah itu layout add widget color lagi dengan warna green, hijau. Setelah itu layout add widget lagi dengan color warna biru. Setelah itu widget diinstansiasi QWidget. Widgetnya di set layout ke layout ini tadi. Setelah itu set central widget adalah widget. Selesai. Maka tampilannya begini. Ketika dia ditambahkan color merah pertama. Tambahkan color kedua green muncul kedua di bawahnya. Tambahkan color ketiga blue di bawahnya. Semuanya modelnya ditumpuk secara vertikal. Ini saya perbesar begini. Dia akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Merah, hijau, dan biru. Saya tarik atas bawah begini. Dia tetap sama, proporsional. Ukuran merah, hijau, birunya proporsional masing-masing. Ini sepertiga dari tinggi yang ada. Bisa dipahami? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada yang belum bisa menjalankan programnya? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan. Ini yang vertical box. Berikutnya yang horizontal box. Nah, tampilannya begini. Saya tutup dulu, saya copy yang program yang berikutnya. Ini layout 2B, layout 3 sekarang. Saya copy. Yang ini saya select all, del. Saya select all, del. Ini saya copy, terus saya paste, terus saya run. Sekarang modelnya begini. Dia diatur secara horizontal. Yang pertama merah di sini, hijau di sini, biru di kanannya. Coba dulu di run di tempatnya masing-masing.
Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya terangkan. Kalau tidak ada saya terangkan. Di sini codingnya sama, sebenarnya persis sama dengan yang sebelumnya. Bedanya adalah yang diimport adalah H box layout, diinstansiasi H box layout. Yang tadi dia menginstansiasi V box layout. Ininya yang lainnya sama persis. Dia ditambahkan dari red ke green ke blue. Bedanya sekarang dia diaturnya dari kiri, red, green, sama blue. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas Bapak. Oke. Oke, terus berikutnya saya lanjutkan gabungan sekarang. Jadi antara horizontal dengan vertikal digabung. Ini saya copy dulu dari program yang selanjutnya, layout 4.py. Saya select all, copy. Yang ini saya del, yang sekarang saya paste, saya run. Nah, yang ini sekarang gabungan. Ada vertikalnya tapi juga ada horizontalnya. Dicoba dulu di tempatnya masing-masing.
Oke, saya terangkan sekarang. Di sini dia bikin 3 layout. Sebelumnya layoutnya cuma satu. Kalau enggak vertical box atau horizontal box. Di sini dia bikin 3 layout, 1 horizontal, layout 2 vertikal, layout 3 vertikal. Setelah itu, yang layout 2 ditambahkan color red, yellow, terus purple. Merah, kuning, sama ungu. Layout 1 ditambahkan layout 2. Jadi layout 1 di luarnya, layout 2 itu di dalamnya. Layout 1 setelah itu ditambahkan color green. Ini maksudnya gimana toh, Pak? Maksudnya sini. Ini. Saya taruh di sini. Layout 2 itu yang ini, yang vertikal. Ini kan, layout 2 vertikal. Dia tambahkan red, yellow, purple. Setelah itu layout keseluruhannya ini dimasukkan ke dalam layout 1 yang horizontal, maka dia diletakkan di kiri. Setelah itu layout 1 ditambahkan widget color green ini, yang green. Setelah itu bikin layout 3. Layout 3 ini kan juga vertikal. Dia kasih warna red sama purple. Setelah itu layout 1 ditambahkan layout 3, ditambahkan di paling kanan. Maka jadinya seperti ini. Ini yang ini sama persis yang sebelumnya. Widgetnya diinstansiasi ke widget. Set layoutnya adalah layout 1. Layout 1. Setelah itu set central widget ini sama. Sehingga tampilannya akan begini kombinasi. Ini urutan penambahan, mana layout yang paling luar, mana layout yang dalam, terus urutan colornya gimana, itu akan menentukan tata letak di dalamnya sini. Kenapa tata letaknya begini? Karena yang paling luar adalah layout 1, H-box, horizontal box, maka dia akan ke kanan. Nih, yang di add widget set layout 1. Layout 1 yang paling luar. Di dalamnya layout 1 ada 3 komponen utama. Layout 2, widget color, layout 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Bisakah dipahami? Bisakah dipahami? Saya teruskan. Berikutnya grid layout. Grid layout ini dia meletakkan komponen-komponen itu berdasarkan grid tabel semacam ini. Masing-masing grid punya alamat atau indeksnya sendiri-sendiri. Yang paling kiri atas ini 0,0, ke kanannya 0,1, ke kanannya 0,2, ke kanannya 0,3. Ini ke bawahnya 1,0, 2,0, 3,0. Di dalam format grid kita bisa mengatur, oh yang satu diletakkan di sini sendirian, yang satunya diletakkan di sini letakkan di sini. Jadi akan ada ruang-ruang kosong di antaranya. Itu bisa. Kalau yang menggunakan kombinasi, ruang kosongnya tidak ada. Ini dikasih widget green, maka widget greennya akan memenuhi keseluruhan wilayahnya dia. Kalau grid, dia bisa mengatur ada ruang kosongnya. Oke, saya tunjukkan dari program yang berikutnya, layout 6. Saya copy. Terus yang di sini saya select all, del, saya paste. Terus saya run. Nih, contohnya. Ada ruang kosong di sini, ada ruang kosong di sini. Dicoba dulu. Di tempatnya masing-masing dicoba dulu.
Oke, sudah saya terangkan ya. Di sini dia menginstansiasi layoutnya dengan grid layout. Setelah itu bedanya dengan yang horizontal ataupun vertical box, ketika dia melakukan add widget, sekarang ada indeksnya 0,0, ini yang merah 0,0. Kemudian 1,0 di bawahnya green, blue-nya 1,1, purple-nya 2,1. Yang lain-lainnya sama, di bawah di sini di atas sama. Tapi sekarang ada indexing, dia mau diletakkan di grid yang mana. Simple. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Ini contohnya grid. Berikutnya sebenarnya ada lagi yang namanya nested layout, yaitu queue stack layout. Layoutnya bertumpuk-tumpuk. Layout teratas saja yang tampil. Layout bawah-bawahnya ketumpuan tidak kelihatan. Ini digunakan dalam mekanisme tab. Jadi kalau diklik tab satu dia tampil yang pertama. Diklik tab kedua tampil yang tampilan yang kedua, stack yang kedua. Diklik tab yang ketiga nanti muncul tampilan yang ketiga. Dan ini tidak dibahas, tapi kita langsung ke tab widget. Jadi ada widget khusus untuk tab. Ini makanya ini saya lompati ke stack layout di sini, langsung pakai tab widget saja, lebih mudah. Tab widget itu ini sebelum saya terangkan saya copy data programnya, saya running dulu supaya punya gambaran dulu. Saya copy, ini saya tutup, saya select all del, saya paste, terus saya run. Ini tab widget, ini yang ada tabnya di sebelah kiri. Ini yang aktif sekarang yang pertama red. Kalau saya klik yang kedua, tab green yang aktif. Saya klik yang ketiga, tab blue yang aktif. Saya klik yang keempat, tab yellow yang aktif. Dicoba dulu tempatnya masing-masing.
Oke, sudah saya terangkan. Di sini dia di dalam kelas main window, dia tabsnya dia menginstansiasi QTab widget. Setelah itu tabsnya di set tab position QTab widget tab position west. Maksudnya apa? Lokasi tabnya nanti ada di sebelah kiri west. West itu barat, barat itu kiri di sini. Setelah itu set tabs movable true, bisa dipindah set tab movable ini saya bisa pindah-pindah begini. Terus setelah itu di dalamnya for n color in enumerated red, green, blue, yellow. Ini bikin list warna, masuk ke n sama color. Terus tabsnya di add colornya sesuai dengan color di sini. Terus tulisan yang muncul di samping di sini sesuai juga dengan warna colornya. Sudah, begitu saja ngesetnya. Tabs, add, tab. Setelah itu di set central widget tabsnya. Selesai. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ini kalau tidak ada saya teruskan dengan UTS. Sebentar, saya sudah posting dokumen UTS belum? Belum. Oke. Saya terangkan UTS. UTS pemrograman desktop 2023. Nanti dari nama kelompok yang sudah dikumpulkan, nanti bikin aplikasi kalkulator. Angkanya tergantung dari set 3 digit angka terakhir dari NIM semua anggota kelompok. Jadi nanti tombolnya antar kelompok bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, tapi kemungkinan besar akan berbeda. Contoh, kalau yang anggota pertama itu NIM 3 digit NIM terakhirnya 021, 139, 056. Ini kalau saya urutkan, saya hilangkan yang double, itu adalah 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Maka tombol-tombol kalkulatornya hanya ada angka ini saja. Pak, gimana dengan angka 4, angka 7? Tidak ada. Angka 8 tidak ada. Yang ada adalah angkanya ini saja. Sesuai dengan NRP NIM-nya anggota kelompok. Yang beruntung itu kalau NIM-nya modelnya begini anggota kelompoknya. 001, 002, 003 atau 010, 020, 030 atau 100, 20, 30 itu sama saja. Kalau yang begini, angka dari kalkulatornya adalah 0, 1, 2, dan 3 saja. Angka 4 sampai 9 tidak perlu ada. Bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke, terus operasi matematikanya cuma ini saja. Kali bagi tambah kurang sama dengan. Nggak butuh yang macam-macam karena kuliah ini adalah kuliah pemrograman desktop, bukan kuliah algoritma. Sehingga algoritmanya tidak sukar-sukar, yang sederhana saja. Yang penting tampilannya yang di sini. Oke, terus berikutnya ada widget minimum. Ini yang harus ada. Kalau mahasiswa mau menambah yang lain boleh, tapi yang ini harus ada. Jadi harus ada tabnya. Terus di dalam tabnya itu ada dua subtab. Jadi kayak begini kan. Ada tab grid sama ada tab kombinasi. Di tab grid nanti tombol-tombolnya tadi kali bagi tambah kurang sama dengan sama angka-angka tadi diatur dalam grid. Kalau saya klik tab yang kombinasi yang kedua, tombol-tombolnya tadi kali bagi tambah kurang sama dengan dan angka-angka tadi diatur menggunakan layout kombinasi antara horizontal dan vertical box.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ada 2 tab, pakai tab widget, terus masing-masing tab tombol-tombolnya diatur dengan dua metode yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Oke, saya teruskan. Berikutnya harus ada button, ya karena tombol-tombolnya itu button. Ada line edit. Line edit ini untuk menampilkan angkanya. Jadi kalau misalkan kalkulator, ini kan kalkulator nih. Kalau saya tekan tombol-tombolnya kan di sini muncul tulisannya. Nah ini tulisannya tampilnya menggunakan line edit. Line editnya di disable supaya tidak bisa diedit langsung del gitu, enggak. Supaya dimasukkan gini terus masukkan angka itu tidak bisa. Saya maunya masukkan angkanya hanya dari tombol saja. Setelah itu ada menu semacam ini. Sebentar lagi saya terangkan yang materi berikutnya adalah tentang menunya apa? Operasi matematika tadi, kali bagi, tambah kurang, dan sama dengan. Oke. Satu lagi, inputnya menggunakan tombol kursor mouse, tidak perlu menggunakan keyboard, cukup tombol kursor mouse. Sudah, itu saja tugas UTS-nya. Ada pertanyaan terkait tugas UTS? Ada pertanyaan terkait tugas UTS? Yang belum mensubmit detail kelompoknya silahkan segera disubmit karena UTS segera datang, maksudnya supaya segera bisa mengerjakan kelompoknya.